kampung yang tidak tahu informasi. Ya, apa mau visa turis tuh nggak bisa kerja gitu kan? Betul, tapi mereka bilang bisa dan gajinya besar-besaran. Kan tidak mungkin. Dan mereka nggak sadar kalau saat sudah keluar negeri itu mereka akhirnya bekerja di bidang yang mereka akhirnya tidak suka, mereka di bidang suruh nipu orang, mereka nggak akan bisa pulang balik ke Indonesia kalau udah melanggar keimigrasian, karena visa mereka visa turis yang udah lewat batas 30 hari, lo nggak akan bisa pergi keluar dari negara tersebut balik ke Indonesia, ya kan, Miss? Betul, dan betul. Gitu loh. Mereka nggak nyadar dan para calo-calo itu akan menyerang Pak Surya ataupun saya pribadi, Pak Surya, dan mereka akan mengatakan bahwa saya itu iri dengan kesuksesan orang lain. Padahal di kenyataannya banyak orang yang terlantar, tersiksa, bahkan ada yang sampai dibunuh gitu loh. Ini saya tidak membahas lagi perdagangan manusia yang di Cina ya, sampai dikasih makan ke babi loh Pak Surya. Tubuhnya itu ada loh. Ini kok podcast saya setengah tahun yang lalu. Jadi kalau kamu kasih makan ke babi. Jadi nyawa kita sudah selesai di sana, dibuang. Juga sempat ada berita yang orang Indonesia kerja di Kamboja akhirnya juga diduga dibunuh. Sudah mendapatkan keterangan juga dari kepolisian Kamboja, meninggal tidak wajar. Ada juga beritanya sudah ada, sampai dibunuh. Ada yang sampai dipotong jarinya di Kamboja. Karena dia melawan dan dia itu. Jadi kalian tuh akan terjebak. Awalnya pasti diiming-imingi dengan gaji gede, caranya mudah, berangkat mah keluar-keluar aja. Kalian nggak keluar duit untuk beli tiket, ya kan? Itu udah pasti kalian akan terjebak dalam perdagangan orang yang nanti kalian akan dipekerjakan, bisa jadi pekerja sektor yang komersial, bisa jadi ya itu tadi kebanyakan sekarang penipu online, scammer. Betul. Yang kalau nggak dapet target kalian bisa disiksa. Sampai udah ada bukti yang kemarin dipulangkan ke Indonesia, jarinya dipotong. Ada yang diduga dibunuh di Kamboja. Jadi ini harus pelajaran, kita harus mengedukasi ya Miss ya, orang terbuka matanya gitu. Betul, dan target kita kalau orang kota mungkin sudah tahu edukasinya. Orang kampung Pak Surya, mereka kebanyakan itu yang di kampung, bagaimana konten kita itu nyampe di kampung sebenarnya. Biar itu nggak drama Korea terus gitu loh Pak Surya. Maksud saya itu biar nggak melo, orang-orang kita itu biar nggak melo, biar tahu bahwa di luar sana itu hidup ini tidak seperti di drama. Kita tiba-tiba datang itu si pangeran naik kuda, membawa kita ke istana, itu nggak ada gitu loh. Saya tuh mau memberi betul. Jadi tiba-tiba ada seorang manajer datang dan jatuh cinta pada wanita kampung, habis itu dibawa pulang, diberikan istana. Jadi bukan saya meledek ya. Apakah itu tidak mungkin? Itu mungkin. Kalau Tuhan yang kasih. Tapi kan kapan giliran kamu untuk mendapatkan itu? Apa yang kamu lakukan sampai tiba-tiba ada pangeran datang bawa kuda gitu loh. Iya, baik-baik. Ya, mengiming-imingi kerja gaji gede. Betul. Jadi itu tidak semudah itu gitu kan. Betul. Jadi saya tuh pingin orang itu sadar dengan bagaimana gitu loh Pak Surya. Karena kebanyakan tuh mereka itu punya utang banyak di kampung, terus diiming-imingi, dibawa gitu loh. Dan nyampe di sana, akhirnya mereka akan menyalahkan pemerintah lah, akan mengatakan tidak ada yang tanggung jawab, tidak ada yang menolong. Tapi saat diingatkan mereka bilang, iri ngomong bos. Jadi saya bingung nih, mau ngingetin siapa. Benar. Tapi ada satu lagi nih fenomena, ada orang yang udah sadar dia berangkat ke luar negeri, dia tahu kerjanya sebagai penipu online, Miss. Iya. Ternyata mereka menikmati gajinya, tapi ternyata mereka baru tahu ternyata tidak seindah yang dibayangkan, baru disiksa, dan habis itu mereka pengen minta pulang, seolah-olah mereka juga ditipu. Padahal mereka udah tahu, ada juga yang udah tahu awalnya kerja sebagai itu. Oh, itu banyak Pak Surya, banyak yang di Hong Kong sini mereka datang dari Indonesia ditipu, nyampe Hong Kong sini jadi penipu, itu ada. Kenapa sindikat ini nggak bisa berhenti di Hong Kong? Karena yang ditipu terus jadi penipu. Benar. Jadi mereka di sini ngeluarin 60 juta, dia cari orang lagi untuk ngeluarkan 80 juta. Jadi mereka terus. Betul. Dan ini memang harus jadi perhatian buat pemerintah kita, mungkin siapapun, mungkin dari instansi mana aja lah yang terkait dengan ini mungkin harus selesai, karena kalau enggak ya ini ibaratnya kayak lingkaran setan yang nggak pernah habis ya. Iya, dan imigrasi kita itu aneh, yang benar-benar liburan dicurigai Pak Surya, tapi yang nggak jelas itu lolos gitu loh. Pertanyaannya, masa nggak bisa bedain sih orang yang emang pengen kerja sama yang liburan? Bukan, karena meme aja kemarin ketahan di imigrasi, ngapain kamu selalu keluar negeri?
Coba ceritain, gitu. Dibilang Kenapa Me? Kenapa Me? Kenapa Me? Kamu Ya dipertanyakan terus gitu loh. Kok sering banget ke Hong Kong sih? Itu di imigrasi ngomong aja nggak apa-apa? di imigrasi Ngurah Rai Bali. Iya. Ditanyain apa Kamu aja? emang jelas ada ibu kamu yang di Hong Kong, emang sering bolak-balik gitu kan? Iya. Nah, harusnya dipertanyakan itu adalah nih ya, Bapak imigrasi dan Dirjen Imigrasi apapun, nih gampang kan pekerjaan anak SD juga bisa nih. Yang baru pertama kali keluar negeri, paspornya kosong, itu yang harus dipertanyakan justru. Lihat sudah banyak copnya malah ditanyakan. Nah, apalagi orang yang ibaratnya berangkat keluar negeri tiba-tiba nggak bawa duit. Nah, Ya betul, kan? Cuma betul. ada duit 500.000, sejuta. Lo mau liburan, gimana cara hidupnya itu yang harus sebetulnya dicegah. Gampang. Anak SD juga ngerti. Iya kan? Betul. Orang yang udah ada jobnya luar negeri ya udah pasti dia bolak-balik aman keluar masuk, bukan kerja. Betul. Jadi ini kemarin sempat meme nanyain, "Ma, gara-gara mama terkenal nih, aku susah keluar negeri loh. Kok bisa aku yang salah?" Iya nih, banyak pertanyaan akunya. Iya. Jadi sebenarnya Iya. buat Bapak imigrasi, saya bukan siapa-siapa, cuman kan buat orang-orang yang baru keluar negeri, terus gerombolan nih mereka, boleh nggak dibantu ngeliatin apakah mereka itu dijual atau mereka memang bener-bener mau keluar negeri beneran gitu loh. Iya. Dan ini saya ada, ini ada loh Pak Surya. Sebenarnya saya ingin sampaikan ke Surabaya ya, karena akan melalui Surabaya atau Jakarta. Saya ada 4 orang yang akan terbang ke Hong Kong secara ilegal karena dia ditawarkan pekerjaan di Hong Kong. Ini saya nggak tahu, ini Iya. bisa lolos Tanggal apa enggak? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 nih. Iya. 3 cowok nih sudah bayar 30 juta ya? 30 juta. 30 juta. Nah, Tinggal Indonesianya sana ngelepasin apa enggak? Kalau ngelepasin ya udah nggak Iya, apa-apa. iya. Berarti ya memang ada permainan di dalam. Pasti kan? Betul. Ilegal kan? Betul, karena nggak ada pekerjaan di Hong Kong sini. Katanya ngepaki tempe, ngepakin tempe. Intinya di Hong Kong nggak ada pekerjaan buat cowok kan? Ada, Ada. tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tidak Nah, ada syaratnya visa. apa? Syaratnya ya jadi pembantu sama, harus tanda tangan Nah. kontrak kerja. Nah, harus ada kontrak kerja dan tidak ada pakai visa turis kan? Tidak. Tidak Harus ada. ada visa kerja. Oke. Betul. Ya, intinya itu. Jadi kalau misalnya kalian berangkat ke luar negeri, ditawarin kerja, diiming-iming kerja, ya, tidak ada visa kerjanya, udah pasti kalian ditipu. Betul. Kalian akan di sana bisa dijual, disekap, dan kalian kalau udah punya masalah, nggak akan bisa pulang ke Indonesia. Makanya walaupun Karena kalian udah menyalahi aturan keimigrasian negara tersebut. kita mencoba membantu, tidak semudah itu Pak Surya. Bukan Karena emang banyak yang ngeyel, Miss, banyak yang ngeyel. Iya, saya takutnya gini loh. Kalau sudah di luar negeri, jadi tahanan luar negeri, terus katanya pemerintah tidak bertanggung jawab pada rakyatnya. Padahal kan saat diingatkan mereka tidak percaya. Wong tidak merugikan Juni aja heboh. Ini ada Pak Surya yang bilang, wong lo nggak dirugikan aja udah heboh kemana-mana Yuni, sok viral katanya. Lah, bingung saya. Nggak apa-apa, Mbak Yuni. Intinya orang-orang seperti kita tuh pasti akan banyak orang yang nggak suka. Betul. Ya kan? Dan intinya kayak saya aja udah pasti di sini udah dikait-kaitannya ke politik lah segala macam. Ya saya emang ada di partai politik, ya kan? Iya. Tapi emang salah saya kalau membantu orang. Dari 2 tahun yang lalu saya menangani banyak-banyak kasus. Dari belum masuk partai politik, ya apa salahnya ya Kak? Bukan, saya lihat rekam jejaknya Pak Surya itu sebenarnya saya cuma lihat Pak Surya itu dari hipnotis ya. Saya tidak begitu melihat banyak. Tapi setelah saya menyelidiki ternyata Pak Surya kan di sosial ya, bersosial itu sebagai artis sebenarnya kan masuk politik menurut pendapat saya rugi Pak Surya. Karena politik Enakan di dunia entertainment, duitnya lebih jelas. lah iya duitnya jelas. Berarti kan lagi uji nyali nih Pak Surya ini. Iya. Sampai sekarang saya ini terus terang nih, berapa hari ini saya lagi mendapatkan intimidasi dan ancaman-ancaman dari orang-orang yang tidak suka dengan konten saya. Waduh ini. Artinya kan ibaratnya kalau disuruh milih jadi artis, silahkan jadi artis. Betul, Daripada betul. masuk ke politik. Betul. Apalagi sekarang saya masuk politik. Tadinya kan ibaratnya sebelum saya masuk politik, saya kan juga banyak berurusan dengan membela orang-orang yang tidak mendapatkan kepastian hukum kan. Betul. Dulu saya lebih aman, tapi sekarang giliran saya masuk politik kok banyak ancaman. Berarti ada orang-orang yang terancam di luar sana yang mungkin jadi pesaing politik. Cuman kan
ibaratnya jadi nggak nyaman sih. Cuman ya udah saya jalanin aja ya kan, Miss. Menjadi bahaya karena saya sendiri, saya pribadi, saya selalu mengatakan bahwa saya tidak peduli Pak Surya dari mana dan bagaimana, selagi masih membantu TKI, TKW, saya selalu ada di belakang. Tapi kalau sudah arahnya tidak jelas lagi, saya pun akan pergi dari Pak Surya. Ini secara nyata ya saya katakan itu. Karena saya selama ya, kenapa? karena saya pribadi itu memberikan dukungan penuh karena saya lihat Pak Surya bergerak di sosialnya. Jadi bukan di partai politik, karena saya tidak mengenali Pak Surya sebagai partai politik ya. Saya mengenali Pak Surya sebagai personal. Saya tidak mengenali politik yang Pak Surya. Betul. Iya. Jadi Partai politik baru awal tahun atau akhir tahun kemarin kan? Awal Betul. tahun ini 2023 atau akhir 2022. Saya kan melakukan ini udah dari tahun 2021 dari pandemi kan. Betul. Melakukan hal-hal yang membahayakan atau pinggir jurang ini itu dia kan. iya, ini pinggir jurang Pak Surya. Sering saya dapat pinggir jurang. Iya. Sekarang pertanyaannya nih, politisi yang lain yang sekarang udah duduk berani nggak seperti ini? Nah, sebenarnya gini Pak Surya, sempat saya Yang lain cari aman, ya kan? sebenarnya gini loh. Sama-sama partai politik ngapain Pak Surya melakukan ini? Kenapa tidak duduk dengan nyaman, dengan konteks lo punya uang bayar aja deh, selesai, kelar kan, nggak usah dapat ancaman. Artis tinggal di sosmed bahwa udah pilih saya gitu kan beres. Sama emang sekarang ya kan lebih gampang. Iya. Ya kan? Berapa banyak orang yang tidak berusaha, tidak usah tampil cari muka, mereka sudah dipilih gitu loh. Ngapain Pak Surya susah-susah? Sekarang ancaman-ancamannya gila-gilaan ini, apalagi yang terakhir saya angkat ini, aduh, ngeri, Miss. Saya ngeri ngelihatnya juga. Saya kaget itu. Abis ini kita off air ceritanya. Betul. Jadi buat teman-teman ini sebenarnya cara kami untuk mengingatkan saudara-saudara saya yang ada di Indonesia. Iya. Bukan saya mengatakan bahwa pendidikan kalian kurang, tidak. Tapi karena pengetahuan kalian kurang Iya. tentang dunia lain, maksud saya bukan dunia gaib ya, tapi dunia lain, Iya. karena peraturan setiap negara itu beda. Jadi tolong deh, pahami tujuan kami, bahwa kami itu inginkan kalian jangan sampai terjebak, sampai saya ngelihatnya ngeri loh Pak Surya, sampai tangannya dipotong, disetrum, bahkan diperkosa rame-rame. Ini ya. Kalau di Hong Kong, di Macau sih tidak seperti itu ya. Kalau di Myanmar, Filipina, Thailand, ngeri. Itu sangat ngeri sekali. Iya, jadi masing-masing punya permasalahan beda-beda. Malaysia beda sendiri masalahnya, Myanmar dan Kamboja beda lagi masalahnya. Hong Kong permasalahannya beda lagi, di Saudi beda lagi. Betul. Jadi pokoknya ya, buat teman-teman selalu hati-hati aja deh. Kita cuman spot sistem dari belakang kalau bisa diingatkan. Dan tolong sebarkan video ini pada keluarga kalian yang ada di kampung. Jadi sebenarnya ini podcast ini trending atau enggaknya kan kalian yang menentukan. Podcast ini bisa nyampe ke masyarakat itu kan kalian netizen yang membawa. Kalau ini ada penonton 1.400 nih, kalian share semua sama keluarga kalian, maka keluarga kalian akan terselamatkan, nggak sampai jadi overstay di luar negeri dan kehilangan uang. Iya, ngerti wes. Dan intinya gini lah, sekarang kita tegak lurus aja jalan ke depan selama tujuan kita sama. Kalau ada orang-orang yang akhirnya berusaha untuk menggoyang kita, mengganggu kita, udah pasti mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan gerakan-gerakan manusia yang kita buat. Bisa jadi sindikat penjualan orangnya, ya kan? Bisa jadi sindikat penipu, atau orang yang terganggu takut sama saya atau Miss Yuni. Bukan, karena uang mereka kan jadi berkurang Pak Surya. Mereka kan nggak bisa makan darah kuning orang. Iya. Kan mereka kekurangan, karena kita kalau mengedukasi otomatis masyarakat kan tidak mudah dibodohin. Dan ini anehnya, orang kita sendiri itu lebih suka orang kita sendiri bodoh. Saat orang lain memberikan edukasi, mereka akan membenci. Nah, ini ada yang salah di tatanan pikiran kita sendiri. Benar nggak? Jadi Pak Surya memberikan edukasi ini dan dikiranya politik. Padahal kita mati-matian ingin menyelamatkan. Iya. Dan dikatakan saya mengajak orang-orang lain yang dari partai politik manapun untuk melakukan hal yang sama. Iya. Jangan cuma kerjanya ketakutan, misalnya uya-uya dari partai politik nih. Kerja begini takut uya-uya lagi mencari suara gitu kan. Kalian yang lain lakukan sesuatu dong. Jangan cuma ngomong doang atau berusaha untuk menjatuhkan. Action, yang penting action. Nah, ini jangan yang cuma pasang-pasang spanduk ya kan. Atau kan nanti bayar-bayar orang ya kan. Nah, ini yang saya tunggu sebenarnya. Kalau memang Pak Surya dari partai politik, saya tunggu yang lainnya, partai politik yang lainnya, yuk bikin gebrakan seperti ini.
si nyata justru. Betul. Partai politik kan nggak salah. Nggak. Ya kan? Nggak salah, nggak ada salahnya. Nggak ada. Cuman ibaratnya aksi nyatanya ada nggak? Jangan nggak ada aksi nyata, cuman datang doang, senyum-senyum, tapi nggak ngapa-ngapain, ya kan? Tanda tangan, salaman, pergi. Setelah jadi lupa nih kursinya udah empuk nih. Iya, ya. Ya udah, Miss. Oke. Intinya, Miss juga sehat selalu. Nggak usah peduli juga kalau ada orang yang menyerang Miss Juni dari dulu atas apa. Berarti ada orang yang terganggu gitu. Kalau Miss Juni ngebahas soal apa, Miss Juni disomasi, berarti dia terganggu. Tapi kan kita tahu tujuannya apa akhirnya kan. Iya, kalau sampai terjadi somasi ini sangat mengguyukan atau melucukan sekali ya. Karena saya kan terima curhatan. Kalau disomasi kan yang harusnya yang curhat yang disomasi, bukan saya. Betul. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, namanya hidup kan pasti ada liku-liku. Pokoknya pesan saya buat Pak Surya, apapun yang Pak Surya lakukan selagi masih mampu atau mau mencoba yang terbaik pada kami yang ada di luar negeri, kami akan memberikan dukungan penuh. Tapi saat Pak Surya duduk di kursi empuk lupa sama kami akan tinggalkan Pak Surya, itu aja. Demo, sikat, viralkan ya. Sikat, viralkan. Saya juga nggak tahu mau jadi apa, Miss. Kalau saya jadi presiden, saya jadi presiden deh. Iya deh, punya otoritas penuh deh Pak ya. Jadi saya sendiri tidak akan masuk dalam politik ini karena saya akan mendukung aksi Pak Surya, bukan mendukung aksi politik Pak Surya, itu aja. Kalau disuruh milih jadi artis, mendingan jadi artis. Udah gampang udah. Iya. Bisa pusing ya kan? Betul. Jadi sukses selalu buat Pak Surya. Iya. Dan masalah politik saya tidak ikut campur. Kita tetap beda hal ya. Saya tidak ikut campur ya. Jadi kita karena mungkin sindikat ini akan menggoreng Pak Surya. Mau tidak mau sindikat ini akan menggoreng kita dan mencari kelemahan kita supaya kita di masyarakat tidak menjadi perhatian. Karena mereka kan akan mengalihkan isu. Mereka sebenarnya sedang mengalihkan isu kepanasan dan mereka ketakutan lapang mereka kita kuasai, itu aja. Kalau sampai ada orang yang berbicara lapak-lapak ya. Betul. Sekarang saya ngangkat kasus bobroknya penjara kan udah yang orang-orang bisnis dalam penjara udah pada pusing nih kan. Betul. Ya akhirnya mulai gitu. Ya, Betul. Jadi terima kasih Pak Surya sudah mau mengangkat dan semoga Mbak Zul yang ada di rumah mendengarkan. Segera memberi kabar. Betul, segera. Berangkat ke Hongkong segera. Oke, segera memberikan kabar. Jadi Pak Surya menunggu seperti yang saya katakan bahwa Pak Surya akan memberikan fasilitas itu. Ini sebenarnya kan podcast kita buat Mbak yang sakit itu, tapi merembetnya kemana-mana. Jadi pertama karena kita telepon keluarganya Mbak Zul untuk memberitahukan kalau Pak Surya sanggup membantu dia tiket pulang pergi, akomodasi dan betul menemani Mbak Zul untuk menemui ibunya kalau nggak kuat. Jadi itu aja dari saya informasi, dan buat teman-teman yang di luar sana tentang apa ya, tentang politik, maaf saya tidak ikut campur. Terus tentang kedepannya seperti apa dan bagaimana, saya akan memberikan yang terbaik semampu saya. Dan Pak Surya bagaimana? Ya sama lah, Miss. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan. Sekarang jangan gentar dengan gangguan-gangguan atau mungkin ancaman-ancaman, karena udah pasti kalau ada yang mengancam kita berarti emang jelas sudah ada orang yang mulai kelapaknya terganggu atau ya bisnis penipuannya terganggu, ya kan? Betul. Dan lain sebagainya. Semua sekarang scammer dalam penjara ini juga harus diberantas habis. Kalau sampai kita udah angkat ini tapi yang berwenang di atas juga tidak melakukan apa-apa, berarti kita sudah tahu, udah ngerti. Oh begini aja, ya udah. Yang penting kita berusaha, ya kan? Siap. Ya udah, siap Miss. Thank you. Terima kasih dan sampai ketemu lagi Pak Surya. Terima kasih. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.